Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selina Lestari dari Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SE MMM. Kepemimpinan kedekatan dalam segi situasi. Latar belakang kepemimpinan berkaitan dengan masalah mendasar yang memerlukan perhatian dan kepemikiran, yaitu bagaimana melakukan perubahan, pengembangan, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan gaya kepemimpinan dari gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter dan bersifat mengendalikan menjadi gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif. Harris 2000, gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada gaya kepemimpinan yang kooperatif, kolaborasi, dan komunikatif. Kepemimpinan tidak lagi memfokuskan pada dimensi teknikal atau operasional, melainkan pada dimensi interpersonal. Pentingnya peran kepemimpinan dalam organisasi mendorong lahirnya berbagai teori kepemimpinan yang memiliki fokus dan perspektif berbeda-beda untuk mengembangkan, membantah, memunculkan teori baru, dan menjelaskan fenomena kepemimpinan dalam organisasi. Tujuan 1. Untuk dapat lebih memahami berbagai macam model pendekatan situasional. Kedua, untuk mengetahui tentang apa itu pendekatan dari segi situasi dan model kontingensi kepemimpinan. Ketiga, mengetahui solusi dari beberapa masalah lain mengenai kepemimpinan. Model kontingensi kepemimpinan. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok, group station, dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya sesuai dengan kelompoknya. Dengan perkataan lain, menurut Friedel, seorang pemimpin menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat daripada kepribadiannya, tetapi karena berbagi faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya. Model kepemimpinan Friedel disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Model ini dikembangkan oleh Friedel dan menyatakan bahwa interaksi antara gaya kepemimpinan dan keuntungannya situasional menentukan kinerja kelompok. Kepemimpinan Veromieton. Dalam sebuah organisasi, kecepatan dan ketepatan seseorang dalam mengambil keputusan menjadi kunci yang utama. Salah satu teori yang terkenal di dalam pengambilan keputusan adalah teori miliki Veromieton Jago. Teori ini biasa dikenal dengan model decision tree yang menggunakan proses mekanis untuk menerapkan model ini di dalam sebuah kelompok. Model ini melibatkan 7 pertanyaan dan 2 poin keputusan untuk menghasilkan sebuah gaya kepemimpinan yang dianggap tepat dalam kelompok tersebut. Model pengambilan keputusan Veromieton adalah teori kepemimpinan situasional dari psikologi industri dan organisasi yang dikembangkan oleh Viktor Fromm bekerjasama dengan Philip Eaton 1973, kemudian dengan Arthur Jago tahun 1988, yang dimana keduanya memperbarui teori mereka dengan menerapkan pendekatan matematis pada sistem decision tree mereka. Teori jalan tujuan, the path goal theory. Menurut teori jalan tujuan, suatu perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sumber-sumber kepuasan saat itu atau masa mendatang. Perilaku pemimpin akan memberikan motivasi sepanjang membuat bawahan merasa butuh kepuasan dalam pencapaian kinerja yang efektif dan menyediakan ajaran, arahan, dukungan, dan penghargaan yang diperlukan dalam kinerja yang efektif. Teori jalur tujuan, the path goal theory, yang dikembangkan oleh Robert J. House berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan kinerja. Tugas pemimpin menurut Robbins dan Schultz adalah membantu pengikut dalam mencapai tujuan mereka dan memberikan pengarahan yang diperlukan dan atau memastikan bahwa tujuan mereka menyelaraskan dengan seluruh kelompok atau organisasi. Ini merupakan intisari dari teori kepemimpinan jalur tujuan. Menurut Gibson et al., model kepemimpinan jalur tujuan adalah teori yang seorang pemimpin perlu mempengaruhi pengikut terhadap tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur untuk mencapai. Berdasarkan model ini, pemimpin efektif karena pengaruh positif mereka terhadap motivasi bawahan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan, dan kepuasan. Menurut House dan Mitchell dalam Gibson et al., teori jalur tujuan telah mengarahkan perkembangan 2
preposisi. Perilaku pemimpin efektif apabila bawahan mempersepsikan perilaku atasan sebagai yang dekat dengan kepuasan jangka pendek atau sebagai instrumen untuk mencapai pencapaian kepuasan yang akan datang. Perilaku pemimpin memberikan motivasi apabila perilaku tersebut memuaskan kebutuhan anak, tergantung kinerja yang efektif dan mendukung lingkungan bawahan dengan memberikan panduan, mengarahkan arah, dan keseimbangan yang perlu untuk kinerja yang efektif. Fungsi kepemimpinan. Konsep 1. Memberikan kejelasan alur. Maksudnya, seorang pemimpin harus mampu membantu bawahannya dalam memahami bagaimana cara kerja yang diperlukan di dalam menyelesaikan tugasnya. Konsep kedua, meningkatkan jumlah hasil bawahannya dengan memberi dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan pribadi mereka. Perbandingan beberapa pendekatan situasional. Pendekatan situasional, definisi kepemimpinan situasional adalah a leadership contingency theory, the focus on followers reduce maturity. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Tidak seluruh metode manajemen ilmiah dapat diterapkan untuk seluruh situasi, begitupun tidak selalu hubungan manusiawi yang perlu ditekankan karena ada kalanya pemecahan yang efektif melalui pendekatan kuantitatif. Itu semua sangat tergantung pada karakteristik situasi yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi, pemimpin, dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pemimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Beberapa masalah lain mengenai kepemimpinan. Hasil yang selalu tidak memenuhi ekspektasi. Jangan buru-buru dalam mengambil keputusan untuk menghindari munculnya masalah baru. Hindari menyalahkan hal-hal yang berada di luar kendali atau kontrol Anda, seperti munculnya produk baru dan kompetitor atau masalah dengan supplier. Mulailah dengan melihat ke dalam diri Anda sendiri terlebih dahulu untuk menemukan masalah dan solusinya. Ingatlah bahwa Anda adalah pemimpin. Bila tim Anda berhasil, hal itu terjadi karena mereka melakukan pekerjaan mereka. Bila mereka gagal, maka ini ada kesalahan Anda sebagai seorang pemimpin. Jarang atau bahkan tidak pernah ada ide baru yang muncul. Daripada memberi perintah atau arahan kepada tim untuk melakukan sesuatu, cobalah menanyakan mengenai ide-ide seperti apa yang dapat mengembangkan dalam suatu proyek. Katakan dan tunjukkan pada tim bahwa Anda terbuka dengan munculnya ide dan inisiatif baru. Dengan ini, maka tim Anda akan lebih berani untuk bereksperimen dan menghasilkan ide-ide baru untuk organisasi. Jangan langsung memarahi atau menegur tim Anda bila mereka melakukan kesalahan. Sebaliknya, mereka pengertian bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan mencoba dengan lebih baik lagi. Tim yang tidak dapat bekerja sama, apakah Anda memberikan kesan bahwa tim harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan Anda? Bisa jadi inilah penyebab mengapa Anda dan dari tim tidak dapat kerjasama dengan baik. Untuk memperkuat chemistry sebagai tim, tunjukkan kepada tim bahwa Anda mempercayai mereka dan mengetahui bahwa Anda mempercayai mereka, maka tim akan berusaha dengan lebih giat untuk tidak mengecewakan Anda. Tim yang hanya menjalani rutinitas tanpa bekerja dengan sepenuh hati. Tim yang tidak akan semangat bekerja bila mereka tidak merasakan pentingnya peran mereka dalam meraih visi misi organisasi. Adakah regular business update dengan tim untuk mengetahui proses kerja mereka dan memastikan bahwa mereka memahami peran mereka dalam berorganisasi. Berikan apresiasi dan bila perlu penghargaan kepada anggota tim yang berhasil dalam proyek organisasi mereka untuk semakin menumbuhkan semangat dalam bekerja. Terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.